Jadi orang kafir itu memilih kehidupan dunia, sedangkan orang beriman lebih memilih akhirat. Mas saudara terserah, memilih dunia apa akhirat? Alhamdulillah. Kita bahas ini, lanjutnya nih. Quran surat Al-Mudatsir ayat 10-15. Kita bahas artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang kafir tidak berarti sulit. Iya, tidak mudah, tapi diberi kesulitan berarti kan? Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Kira-kira kesulitan itu dikasih orang kafir itu berbeda dengan kesulitan terhadap orang Kalau orang kafir kasih kesulitan, ternyata kalau orang jadi dunia sebagai tujuan justru kemudahan. Nah, kenapa? Ini kan di sini terangkan. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri menciptakannya, dan aku berikan baginya kekayaan yang itu sebagaimana hadis Rasulullah. Dunia ini penjara bagi orang-orang dan surganya orang-orang kafir. Itu sama, jelas. Lah orang di sini Allah menerangkan orang kafir tidak mudah, kok malah dikasih kekayaan yang melimpah. Kok ada umat Islam yang bilang gini, itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, kenal Islam juga kagak, kok hidupnya pada kaya. Saya siang malam sholat, tahajud segala macam dijalanin, kok miskin terus. Ini orang nggak paham ayat. Ada nggak yang ngatain gitu? Banyak kan? Nggak paham Quran surat Mudatsir seperti apa. Jadi terangkan. Ternyata dikasih kesulitan oleh Allah, justru dikasih kemudahan menurut mereka. Kenapa kok mudah? Kenapa kok sulit? Mudah dalam pandangan manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan, kesulitan bagi pandangan orang Coba saudara, kehilangan HP yang bagus satu aja nih. Saya itu nyicil beberapa bulan, berapa tahun baru lunas. Terus terang aja ya, tahu-tahu seandainya ini saudara ya, enggak, seandainya saudara bukan saya. Kalau saudara sih jarang yang nyicil mungkin. Punya HP, nyicil, wah beli kecil-kecil, nyicil terus tiap hari. Begitu hilang rasanya gimana? Nyesek enggak? Nyesek. Karena apa? Dapetinnya susah. Iya kan? Wah, HP ku gitu kan. Coba seandainya saudara membangun rumah megah, mobilnya mewah, ya kan, istrinya cantik, anaknya banyak di situ, harta banyak di situ. Tahu-tahu saudara diusir dari rumah itu, anak dan istrinya nggak boleh dibawa, mobilnya juga nggak boleh dibawa, suruh pergi diusir. Kira-kira saudara gimana? Nyewa pengacara nggak? Nyewa pengacara nggak? Ini tanah hak saya, rumah hak saya, mobil hak saya, istri hak saya, anak hak saya, gitu kan? Saudara diusir dari rumah itu, kira-kira gimana saudara? Udah sekolah nyampe tinggi, udah begitu lulus, berjuang mati-matian, istrinya biar sukses, begitu udah sukses bangun semuanya ada, semua tergapai, cita-citanya terpenuhi. Saudara diusir dari rumah itu, gimana? Nyewa pengacara nggak? Menyewa siapa? Pengacara siapa? Yang ngusir itu malaikat, suruh keluar dari jasad saudara. Gimana? Kira-kira gimana rasanya? Wah, jasadku, ya kan? Kan ada hadisnya, ketika orang meninggal, setiap yang berjamaah akan merasakan itu artinya belum mati. Yang mati itu jasad, jiwa kita tuh belum mati. Makanya orang mati, jiwanya keluar, dia menyaksikan siapa yang mandiin saya, siapa yang nyolatin saya, siapa yang ngantar ke kuburan saya. Saudara menyaksikan rumahku, mobilku, anak istriku, semuanya saudara tinggalin. Berat gak? Mudah gak untuk meninggalkan sesuatu yang saudara sangat cintai? Hah? Sulit atau mudah? Sulit. Makanya bagi orang-orang kafir itu tidak mudah. Sakaratul mautnya 1000 pedang menyatu tubuh.
Gimana kira-kira, disayat-sayat enggak? Kalau orang yang beriman, kekasihku ya Allah, gitu kan? Begitu mati, ya orang mau ketemu dengan sang kekasih lah, masa iya, berat. Dunia ini penjara, siapa yang ada nggak orang yang keluar dari penjara senang? Pasti ada kan, banyak. Tapi ada nggak ada orang yang keluar dari penjara itu sedih? Saudara, jangan-jangan nih. Kata Rasulullah kan dunia ini penjara. Bagi orang yang meninggalkan penjara itu pada sedih, takut. Dunia ini kan penjara. Kalau saudara meninggalkan dunia, gimana? Kalau saya sebagai orang beriman, alhamdulillah meninggalkan penjara kok. Ketemu siapa? Ketemu Allah. Bentar lagi yaumul akhir ketemu Allah. Gimana nggak indah? Makanya yang membuat kita dihantui dengan penderitaan, kesengsaraan, dihantui dengan rasa takut itu apa? Perbuatan dosa, cinta dunia. Makanya itu yang menjadikan seorang takut seperti itu. Nah itu. Jadi bagi orang kafir tidak, artinya sulit. Hari ini memang mudah mereka mendapatkan istidrat sisirnya, tapi suatu saat akan mengalami kesulitan. Terus dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini bicara tentang Islam, bicara tentang kezuhudan loh, meninggalkan keduniaan. Makanya kalau orang yang mbak ini, wah, aduh, saya harus gimana gitu kan? Yang biasanya berpesta-pesta, berfoya-foya, begitu mengenal Islam yang sebenarnya harus begini, sesak dadanya. Saya harus meninggalkan kebiasaan bermegah-megahan. Saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan menurut dia. Maka orang yang tidak mau membukakan hati itu sangat berat. Maka saudara, kalau saudara istilahnya bahas ayat-ayat gini, kezuhudan saudara berat ya, tanda-tanda seperti mendaki ke langit. Mendaki ke langit orang naik jet itu ada ketinggian berapa puluh kilo itu sesek langsung pingsan. Karena apa? Saking oksigennya tipis. Jadi kalau saudara suruh meninggalkan ke dunia juga kayak gitu, oksigennya tipis langsung sesek gitu, asma.